Kita flashback dikit ke masa lalu, biar paham kenapa nama Nadiem itu nempel banget sama Pak Jokowi. Dulu, Nadiem ini cuma anak muda biasa yang bikin aplikasi ojek online bernama Gojek. Siapa sangka, gebrakan startup ini bikin nama Nadiem langsung meroket tajam di mata publik. Kesuksesan besar Gojek rupanya langsung narik perhatian serius dari istana. Apalagi Presiden Jokowi saat itu. Beliau emang lagi seneng-senengnya nyari anak muda revolusioner buat masuk ke ring pemerintahan. Nadiem pun dilirik dan langsung ditarik jadi salah satu menteri termuda pada masanya. Waktu pengumuman kabinet, jujur aja banyak banget yang kaget campur kagum. Bayangin aja, bos ojol tiba-tiba dikasih kursi panas jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini bukti nyata kalau Pak Jokowi beneran ngasih kepercayaan penuh ke sosok Nadiem. Makanya nggak heran kalau banyak yang nyebut Nadiem ini semacam anak emas kesayangan presiden. Dia dapat karpet merah buat ngerombak sistem pendidikan kita yang dianggap udah terlalu kaku. Harapannya jelas, gaya startup yang satset bisa diterapin buat ngurusin jutaan sekolah se-Indonesia. Dari situlah lahir program andalan yang sering banget kita dengar, yaitu Merdeka Belajar. Lewat panggung ini, Nadiem dikasih kebebasan buat bikin gebrakan digitalisasi yang skalanya supermasif. Pak Jokowi kelihatan banget ngedukung penuh visi modernisasi pendidikan ala anak muda ini. Saking bebasnya, Nadiem bahkan sampai ngebentuk tim khusus yang isinya orang-orang teknologi profesional. Tim bayangan ini diisi anak-anak ahli di luar struktur resmi kementerian demi percepatan program. Nadiem ngakunya sih langkah nekat ini udah dapet restu dan mandat langsung dari bos besar di istana. Salah satu proyek ambisiusnya ya pengadaan laptop Chromebook buat sekolah-sekolah di daerah pelosok. Niat awalnya sih mulia banget, biar anak-anak di daerah tertinggal bisa melek teknologi kayak di kota besar. Semua keputusan besar ini dinilai publik nggak mungkin jalan mulus tanpa ada lampu hijau dari atas. Hubungan Nadiem dan Pak Jokowi ini emang kelihatan bukan sekedar atasan sama bawahan biasa. Mereka berdua sering banget tampil bareng, jadi simbol kolaborasi klop antara politisi senior dan inovator muda. Nadiem juga selalu merasa aman berlindung di balik nama presiden tiap kali kebijakannya dikritik banyak pihak. Tapi roda nasib emang gampang banget berputar ke arah yang nggak terduga. Gebrakan digitalisasi yang dulu dibanggakan itu malah sekarang berujung petaka dan menyeretnya ke meja hijau. Proyek triliunan rupiah yang niatnya buat kemajuan justru dinilai jaksa gagal total dan merugikan negara. Sekarang sang anak emas harus duduk di kursi pesakitan sendirian buat mempertanggungjawabkan semuanya. Kepercayaan besar yang dulu dikasih istana kini malah jadi bumerang yang siap mengurungnya puluhan tahun di penjara. Terus kemana perginya dukungan kuat yang dulu selalu ngawal langkah Mas Menteri ini? Pas denger tuntutan jaksa kemarin, netizen bener-bener dibikin jantungan berjamaah. Angka 18 tahun penjara plus tambahan subsidiar sampai nyentuh 28 tahun itu jelas bukan main-main. Ini hukuman yang super berat buat sosok yang dulu selalu dielu-elukan publik. Di ruang sidang, Nadiem gak tinggal diam gitu aja pas terus-terusan disudutkan sama jaksa. Dia ngebela diri mati-matian sambil bawa-bawa nama Pak Jokowi ke depan majelis hakim. Dia ngotot banget kalau semua kebijakan digitalisasinya itu murni jalanin mandat langsung dari presiden. Gara-gara pengakuan nekat di persidangan ini, mata publik langsung tertuju ke satu arah. Semua orang di media sosial mulai nungguin pergerakan dari mantan presiden kita. Harapan besar langsung muncul dari para pendukung setia Nadiem di luar sana. Coba aja kalian cek kolom komentar di berbagai platform berita akhir-akhir ini. Banyak banget netizen yang ngetik kalimat bernada memelas minta tolong ke Pak Jokowi. Mereka berharap banget sang mantan bos mau turun tangan ngebantu Mas Menteri. Logika publik di internet tuh sebenarnya sederhana aja buat kasus ini. Selama menjabat, Nadiem dinilai udah ngasih loyalitas tanpa batas buat ngebantu kabinet Pak Jokowi. Masa iya sekarang pas lagi jatuh tertimpa tangga, dia bakal dibiarin sendirian gitu aja? Publik sebenarnya nggak ngarep muluk-muluk sampai Pak Jokowi harus ngelawan hukum secara frontal. Mereka cuma nunggu semacam dukungan moral atau minimum satu kalimat penguat aja. Setidaknya ada suara dari istana lama yang bisa bikin Nadiem sedikit lega ngelewatin ini semua. Sosok Pak Jokowi ini dianggap punya pengaruh yang masih luar biasa besar meski udah pensiun. Satu pernyataan aja dari beliau diyakini bisa ngerubah opini publik yang lagi panas-panasnya. Apalagi kalau beliau mau membenarkan klaim Nadiem soal mandat di rapat kabinet waktu itu. Pertanyaan terbesarnya sekarang, mungkinkah Pak Jokowi beneran ngasih pertolongan di menit-menit kritis? Ataukah beliau bakal milih cuci tangan dari mega proyek Chromebook yang berujung kerugian triliunan rupiah ini? Situasinya bener-bener bikin deg-degan semua pihak yang ngikutin perjalanan kasusnya. Kalau sampai sang mentor beneran lepas tangan, beban mental Nadiem jelas bakal makin hancur. Bayangin aja, dia ngerasa udah jalanin perintah atasan, tapi malah disuruh nanggung dosa sendirian. Ancaman harta disita sampai puluhan tahun membusuk di balik jeruji udah jelas ada di depan mata.
Makanya tensi drama di persidangan Tipikor ini rasanya masih bakal terus naik daun. Jutaan pasang mata sekarang cuma bisa mantengin layar sambil nungguin keajaiban terjadi. Akankah ada pahlawan yang datang menyelamatkan? Atau justru semuanya bakal bungkam 1000 bahasa? Mengingat ekspektasi tinggi tadi, pasti pada penasaran banget kan sama reaksi Pak Jokowi? Publik udah nungguin banget ada pernyataan resmi yang keluar langsung dari mulut beliau. Apalagi nama beliau kan udah disebut-sebut terus sama Nadiem pas lagi duduk di kursi terdakwa. Tapi kenyataannya justru bikin banyak orang gigit jari dan ngerasa digantung begitu aja. Sampai detik video ini dibuat, Bapak Joko Widodo ternyata belum ngeluarin sepatah kata pun. Beliau sama sekali belum ngasih respons soal tuntutan berat yang nimpa mantan menterinya itu. Di saat lini masa media sosial pada ribut bahas nasib Nadiem, suasana di pihak sang mantan presiden malah sepi banget. Pak Jokowi kelihatan lebih milih buat menikmati masa purna tugasnya dengan tenang setelah lengser dari istana. Gak ada tanda-tanda beliau bakal ikut campur dalam pusaran kasus korupsi Chromebook yang super panas ini. Keheningan ini jelas jadi pukulan telak buat pihak-pihak yang ngarepin ada keajaiban turun dari Solo. Padahal Nadiem udah mati-matian jadiin arahan presiden sebagai tameng utama buat ngebela diri di depan hakim. Jaksa penuntut umum bahkan sampai harus negur Nadiem biar nggak gampang bawa-bawa nama Pak Jokowi lagi di persidangan. Reaksi diamnya mantan presiden ini sebenarnya sangat bisa dimengerti dari sisi logika politik. Masa pemerintahan Pak Jokowi kan emang udah habis, dan beliau udah nggak menjabat lagi jadi presiden sejak 2024 kemarin. Wajar aja kalau sekarang beliau ngerasa udah bukan kapasitasnya buat reaktif nanggepin isu-isu di kementerian. Pakar hukum juga udah nekenin kalau posisi Pak Jokowi di kasus ini sebenarnya cukup aman dan berjarak. Mantan presiden baru bisa keseret hukum kalau terbukti secara spesifik ngasih perintah buat ngelakuin tindak korupsi. Sejauh ini Nadiem cuma ngomongin soal mandat digitalisasi secara umum, bukan urusan teknis akal-akalan pengadaan barangnya. Makanya, keputusan buat tetap bungkam ini dianggap sebagai langkah paling bijak dan main aman dari kacamata politik. Beliau ngebiarin proses di pengadilan Tipikor berjalan murni tanpa ada intervensi dari luar kekuasaan. Biarkan palu hakim yang nantinya nentuin secara adil siapa dalang sebenarnya di balik kerugian negara ini. Cuma ya gitu, buat Nadiem dan para pendukung setianya, diamnya sang mentor ini pasti kerasa pahit banget. Harapan buat dapat pertolongan atau minimal pembelaan moral di menit akhir rupanya cuma menguap jadi angan-angan kosong. Sekarang, sang pelopor digitalisasi itu bener-bener dipaksa buat bertarung sendirian ngelewatin mimpi buruknya. Gak ada lagi karpet merah atau tameng kekuasaan yang bisa ngelindungin Nadiem dari tajamnya dakwaan jaksa. Dia cuma bisa ngandelin sisa-sisa argumen dari tim kuasa hukumnya buat ngelawan ancaman kurungan dan denda triliunan itu. Alibi soal sekedar menjalankan perintah atasan pelan-pelan mulai rontok di hadapan tumpukan bukti persidangan. Momen diamnya Pak Jokowi ini seolah ngasih pelajaran berharga buat siapa aja yang lagi ada di lingkaran kekuasaan. Pas lagi sukses dan di atas angin, semua orang pasti bakal ngerangkul dan ngasih panggung kehebatan. Tapi pas lagi jatuh terpuruk, pada akhirnya kita cuma bisa ngandelin bayangan kita sendiri buat bertahan. Melihat situasi yang serba gantung ini, publik mulai liar bikin spekulasi macam-macam. Ada yang mikir diemnya mantan presiden kita ini murni karena kecewa berat sama hasil kerja Nadiem. Apalagi mega proyek triliunan yang dibanggain itu malah berujung zonk total di lapangan. Tapi di sisi lain, banyak juga yang lihat ini dari sudut pandang hukum yang lebih rasional. Beliau mungkin emang sengaja narik diri buat ngehormatin proses peradilan yang lagi berjalan. Nggak boleh ada kesan campur tangan kekuasaan dari luar ruang sidang Tipikor. Terlepas dari apapun alasan dibalik keheningan itu, kenyataan pahit tetap harus ditelan bulat-bulat sama Nadiem. Dia sekarang berstatus tahanan rumah dan nasibnya bener-bener ada di ujung tanduk. Bayangan total hukuman yang nyentuh 28 tahun penjara udah makin menakutkan di depan mata. Kontras banget rasanya kalau kita ingat masa-masa kejayaan Mas Menteri pas awal menjabat dulu. Dulu dia selalu dikelilingi tepuk tangan dan dukungan penuh dari lingkaran istana. Sekarang buat nyari satu suara pembelaan aja susahnya minta ampun. Sidang kasus korupsi ini sendiri masih bakal terus lanjut dengan agenda pembacaan pleidoy atau pembelaan. Ini bakal jadi momen krusial buat Nadiem nangkis semua dakwaan mematikan dari jaksa. Pertanyaannya, amunisi apa lagi yang bakal dia keluarin kalau tameng mandat atasan udah ditegur hakim? Tuntutannya jelas nggak main-main karena nyangkut kerugian negara yang tembus 1,5 triliun rupiah lebih. Kalau sampai gagal bayar uang pengganti, harta kekayaannya bakal disita paksa sama negara. Kalau hartanya kurang, ya sanksi tambahan 9 tahun penjara udah siap menanti. Kisah sang pelopor digitalisasi yang dulu dielu-elukan, sekarang malah berputar jadi tragedi yang bikin elus dada. Lompatan karir dari bos ojol ke kursi birokrasi ternyata bawa risiko yang kelewat besar. Niatnya pengen bikin revolusi pendidikan, malah kesandung kasus hukum paling berat.
Drama persidangan ini pastinya bakal terus jadi sorotan panas se-Indonesia sampai majelis hakim ngasih keputusan final. Kita semua masih nunggu, apakah di menit-menit terakhir bakal ada kejutan yang ngerubah jalan cerita, ataukah palu hakim bakal tetap ngetok angka puluhan tahun tanpa ampun buat Nadiem. Nah, ngelihat semua rentetan kejadian dramatis ini, pastinya kalian punya pandangan sendiri soal keadilan kasus ini. Kira-kira apakah sang mantan presiden emang harusnya ikut ngomong, atau mending diam aja biarin hukum bekerja? Jangan ditahan-tahan, langsung aja tumpahkan opini kalian di kolom komentar di bawah. Kita bakal terus pantau perkembangan kasus mega proyek Chromebook yang super heboh ini sampai tuntas. Pastikan kalian gak ketinggalan update info-info paling seru dan mendalam bareng kita. Sampai jumpa di pembahasan panas planet gokil selanjutnya. Kalau sampai gagal bayar uang pengganti, harta kekayaannya bakal disita paksa sama negara. Kalau hartanya kurang, ya sanksi tambahan 9 tahun penjara udah siap menanti. Kisah sang pelopor digitalisasi yang dulu dielu-elukan, sekarang malah berputar jadi tragedi yang bikin elus dada. Lompatan karir dari bos ojol ke kursi birokrasi ternyata bawa risiko yang kelewat besar. Niatnya pengen bikin revolusi pendidikan, malah kesandung kasus hukum paling berat. Drama persidangan ini pastinya bakal terus jadi sorotan panas se-Indonesia sampai majelis hakim ngasih keputusan final. Kita semua masih nunggu, apakah di menit-menit terakhir bakal ada kejutan yang ngerubah jalan cerita, ataukah palu hakim bakal tetap ngetok angka puluhan tahun tanpa ampun buat Nadiem. Nah, ngelihat semua rentetan kejadian dramatis ini, pastinya kalian punya pandangan sendiri soal keadilan kasus ini. Kira-kira apakah sang mantan presiden emang harusnya ikut ngomong, atau mending diam aja biarin hukum bekerja? Jangan ditahan-tahan, langsung aja tumpahkan opini kalian di kolom komentar di bawah. Kita bakal terus pantau perkembangan kasus mega proyek Chromebook yang super heboh ini sampai tuntas. Pastikan kalian gak ketinggalan update info-info paling seru dan mendalam bareng kita. Sampai jumpa di pembahasan panas planet gokil selanjutnya.